Jadi yang informasinya bahwa Api saat ini sedang melaporkan atau berdiskusi untuk menangkap mereka-mereka yang mengajak Galbay ke polisi itu adalah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini, hari Senin, hari pertama hari kita kerja, makin kuat mental, makin semangat lagi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Api lapor kepada polisi tangkap semua orang yang Galbay. Ini orang yang Galbay, konten kreatornya atau joki-jokinya. Nah, kita akan cari tahu informasi ini lebih detail. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya update dulu informasi yang viral yang saat ini ramai di media sosial, mengatakan bahwa adanya kerjaan ataupun modus dari debt collector yang mana meminta bantuan dari Damkar untuk menagih hutang orang yang Galbay di daerah yang dilaporkan oleh debt collector ini. Nah, hal ini terjadi di Tangerang Selatan yang mana ada seseorang yang menghubungi Damkar untuk datang ke rumahnya karena ada ular yang masuk ke dalam rumahnya dan minta tolong untuk ditangkap. Tetapi setelah sampai di lokasi, ternyata orang yang dihubungi tersebut tidak bisa dihubungi kembali dan mereka merasa ada kejanggalan dan akhirnya menghubungi RT RW setempat, dan ternyata pada saat ditelepon langsung ada jawaban bahwa minta untuk ditagihkan pinjolnya. Nah, setelah kita sampai di lokasi, kita sudah konfirmasi ke Pak RT, kita sudah konsultasi juga ke Pak RT. Kita telepon ulang, kita telepon kembali dan kita WA. Nah, ternyata si pelapor ini menyuruh menagih hutang nasabahnya. Sebuah sebuah pelecehan profesi ya. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kita tahu bahwa Damkar adalah petugas yang paling respon ketika ada pengaduan dari masyarakat. Makanya banyak orang mengatakan lebih baik lapor ke Damkar daripada polisi karena responnya sangat cepat untuk datang ke lokasi permasalahan. Tapi ternyata ini dibuat hal yang tidak-tidak oleh debt collector dan semoga tidak ada lagi yang seperti ini karena ini mengganggu petugas yang benar-benar sedang menjalankan tugasnya. Dan lagi di daerah Jogja, kita update lagi teman-teman ya. Ada seorang pria yang ternyata Galbay tapi dia nekat untuk melukai bahkan menghabisi nyawa dari seorang ojol yang mana memang hal ini sudah dia rencanakan karena dia saat ini terlilit hutang pinjol. Nah, informasinya ada seorang laki-laki yang mana dia terlilit hutang pinjol dan memang sengaja menargetkan bapak ojol sebagai korbannya yang mana dia mengorder ojol di waktu dini hari. Dan menurut pengakuan pelaku, sebenarnya hutang pinjol itu bukanlah miliknya tapi milik temannya yang mana dia menggunakan data si pelaku. Sialnya lagi, temannya ini ditangkap polisi gara-gara kasus narkoba dan terpaksa dialah yang dikejar-kejar oleh DC, dan sialnya lagi dia tidak mempunyai penghasilan. Akhirnya karena risih dan terus-terusan ditagih, terbesitlah di pikirannya untuk mencuri dari korbannya yaitu bapak ojol ini karena emang ini sudah jadi targetnya teman-teman ya. Nah, inilah pesan buat kita semua saat ini, zaman sekarang ini jangan terlalu baik untuk meminjamkan data kita kepada siapapun karena siapapun nanti yang Galbay ke depannya kalau data itu adalah data kita, tetap yang ditagih adalah kita si pemilik data. Nah, itu dia teman-teman ya. Saya tahu sekali setiap orang itu punya kejiwaan psikis yang sangat berbeda-beda apalagi dalam menghadapi segala teroran pinjol. Apalagi dia terpaksa menggunakan pinjol bukan untuk konsumtif tapi untuk kesenangan, kemudian dia tidak mampu untuk membayarkannya. Nah, ini sangat tidak saya sarankan sekali. Apapun permasalahan kalian, ingat saja kalau sudah Galbay karena keterpaksaan kalian, berarti kalian sudah lebih baik lagi daripada kalian terpaksa harus berbuat hal-hal yang tidak-tidak dan akhirnya mengakhiri hidup kalian di sel tahanan. Jadi cukup ini saja, jadikan pelajaran dan jangan berbuat hal-hal yang tidak-tidak. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Terima kasih sekali buat kalian semuanya yang sudah WA, Japri, DM di sosial media saya mengatakan,
Mbak lihat Mbak, Api sudah mulai lapor kepada polisi untuk tangkap semua para pelaku yang menyerukan gagal bayar. Dan ini banyak sekali. Gimana nih Mbak Desi? Bagaimana sih kita dan gimana Mbak Desi? Pasti sudah tidak ada lagi nih konten kreator yang akan menyemangati kami-kami yang galbay. Nah, saya sudah baca beritanya dan saya coba ambil dari beberapa artikel ya. Saya ingin mengcompare sebenarnya informasi seperti apa yang memang diminta oleh Api untuk menyuarakan menangkap orang-orang yang menyerukan pelaku galbay. Apakah ini dari konten kreatornya, apakah juga orang yang galbaynya juga, apakah para joki-jokinya. Dan ternyata saya menemukan artikel yang cukup lengkap yang membuat kalian galbay ini insya Allah masih aman. Ini dia informasinya teman-teman ya, yang saya ambil dari artikel Valid News, yang mana melanggar hukum, Api sudah laporkan komunitas galbay Pindar ke kepolisian. Nah, kita baca informasinya. Kita laporin ke OJK karena kita akan melaporkan ke polisi yang mengajak masyarakat tidak bayar galbay, mengajak di YouTube, di sosmed dan sebagainya. Terus lagi diinformasikan, perlu diketahui pihak yang melakukan ajakan galbay biasanya dikenal dengan istilah joki galbay. Mereka akan menawarkan bantuan kepada orang yang memiliki tunggakan atau kredit macet di layanan Pindar resmi atau legal. Tak sedikit cakupan nominal yang ditawarkan bahkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta. Dalam praktiknya, joki galbay memakai data pengguna untuk mengajukan pinjaman atau kredit di Pindar yang belum terdaftar resmi atau ilegal ya. Kemudian nantinya dana yang cair dari pinjaman tersebut akan dipakai untuk melunasi hutang di Pindar legal. Sementara itu, hutang atau cicilan yang diajukan kepada Pindar ilegal akan dibiarkan begitu saja, kemudian tidak dibayar sama sekali atau dibayar jika sudah sanggup, sehingga pengguna yang dimaksud akan mendapatkan status gagal bayar. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi yang informasinya bahwa Api saat ini sedang melaporkan atau berdiskusi untuk menangkap mereka-mereka yang mengajak galbay ke polisi itu adalah benar, tetapi pihak yang dimaksud oleh Api itu adalah joki galbay. Jadi dari sebelum-sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa jangan pernah bermain di joki galbay, karena selain tindakannya ilegal juga tindakannya banyak merusak orang. Karena apa? Dari awal kita ketahui kalau memang joki galbay ini benar-benar membantu kita yang galbay, sudah pasti orang-orang tidak ada yang bundir, tidak ada yang terkena kasus, tidak ada yang gagal bayar ataupun tril hutang sampai saat ini. Nah, joki-joki ini memang memanfaatkan ketakutan kita dengan cara memberikan bantuan, yaitu gali lubang tutup lubang di berbagai macam pinjol. Nah, joki-joki ini tidak segan juga untuk menawarkan kita menggunakan data orang lain, kemudian apabila nanti sudah cair uangnya biasanya akan ada bagi dua. Nah, inilah yang disebut juga dengan tindak kejahatan yang memang sudah menggunakan data orang lain untuk pinjol. Untuk itu teman-teman, semuanya saya informasikan, ambillah sisi positif dari semua vlog-vlog tentang perpinjolan yang ada baik di YouTube ataupun di sosial media. Jangan pernah terpengaruh dengan ajakan apapun untuk melunaskan hutang pinjol kalian ataupun untuk membantu kalian ini itu. Ingat saja, setiap kalian memutuskan untuk galbay, berarti aplikasi itu sajalah yang kalian punya. Dan ingat, kalian melakukan galbay itu wajib dengan alasan yang kuat dan alasan yang pasti kenapa kalian menggunakan pinjol. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa ketika kita galbay di mata hukum itu akan sah ketika kita memiliki alasan yang kuat kita galbay. Salah satu contohnya karena memang pekerjaan tidak ada, yang kedua karena terjadinya penipuan, dan yang ketiga bisa jadi kita ibu rumah tangga yang memang tidak memiliki penghasilan, dan bisa juga dengan single parents. Dan juga ada baiknya kalian menyimpan segala bentuk-bentuk misalnya negosiasi yang selama ini kita lakukan tetapi terkendala, terus ancaman para DC-DC membuat kita ketakutan sehingga kita lebih baik memutuskan untuk galbay daripada terus-terusan gali lubang tutup lubang yang tidak pernah berhenti. Nah, itu alasan-alasan kuat kita yang di mata hukum masih akan bisa diterima. Itu teman-teman ya, walaupun saat ini belum ada kepastian apa yang akan ditentukan oleh OJK atau Api dalam pelaporan orang yang galbay yang akan dilaporkan ke polisi ini, ataupun konten kreator yang menyerukan galbay yang akan dilaporkan ke polisi ini. Kita akan update lagi untuk kalian. Dan lagi buat teman-teman semuanya, orang-orang yang modelnya seperti ini,
yang menyuarakan kepada masyarakat mengatakan bahwa OJK akan melakukan pemutihan hutang di Slik OJK ataupun pemutihan hutang Galbay yang periodenya dari 12 Juni sampai selesai ataupun yang kemarin per 1 Mei ya. Nah, itu saya informasikan untuk yang 12 Juni itu hoax. Tapi untuk yang 1 Mei kemarin itu adalah benar, tetapi bukan untuk hutang-hutang Galbay yang baru, tapi itu untuk hutang orang UMKM yang sudah lama, yang sudah diresmikan oleh Pak Prabowo, dan itu sekarang dalam proses masa penghapusan pelan-pelan gitu teman-teman ya. Nah, itulah yang di-up semua para joki untuk mengelabui kalian, dan sekarang mulai lagi seperti itu. Mungkin kemarin yang per 1 Mei udah banyak orang yang terjerat, banyak korban-korbannya, dan banyak orang yang percaya. Nah, saya sampaikan yang model seperti ini hoax teman-teman, itu tidak benar. Karena apa? Pemutihan itu bukan dilakukan oleh OJK. Kalau yang dilakukan oleh OJK biasanya sudah ada mandat, tetapi yang bisa melakukan pemutihan seperti itu ataupun penghapus bukuan biasanya itu adalah pinjol-pinjolnya langsung. Nah, ini perlu teman-teman tekankan ya. Yang bisa melakukan pemutihan dan penghapus bukuan itu adalah pinjolnya langsung. Itu terkait dengan kebijakan-kebijakan dari mereka. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan OJK. OJK hanya menerima pencatatan dan pelaporan dari semua para pinjolnya. Jadi kalau melihat seperti ini jangan langsung percaya, karena saya baca ada yang informasinya penghapusan hutang dari pinjol rupiah cepat, kemudian 360 kredit, kemudian lagi ada pinjol yang sedang banyak dipakai yaitu kredivo, dan banyak sekali. Saya harapkan teman-teman lebih bijak lagi. Jadi jangan langsung menelan mentah-mentah dan jangan percaya joki-joki yang modelnya seperti ini. Ingat saja untuk saat ini kalau kalian menetapkan diri kalian untuk Galbay, berarti kalian harus siap mental, kuat mental dengan risiko yang ada. Cukup apa yang ada saat ini kalian perbaiki dan jangan menambah-nambah lagi, karena akan membuat hidup kalian lebih hancur lagi ya. Jadi buat teman-teman semuanya, lebih bijak, lebih paham, lebih tahu lagi bahwa saat ini saya Galbay karena saya ada alasan. Bahwa saat ini saya Galbay, saya siap menerima segala risiko apapun. Yang penting mental dan kehidupan saya perbaiki dulu untuk hidup saya selanjutnya. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Lebih semangat dan lebih kuat mental lagi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.